lebih kuat. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Oh, begitu. Karena Sengaja kalau ya? nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi, Itu apa lagi itu berarti? bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Said Didu, mungkin nanti Said Pak Didu Imam kemarin Samsudin, dikriminalisasi. mungkin kawan kita Refli Harun, mungkin muncul nanti siapa tuh Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. sebutlah. Kita sudah bisa baca skenario ini. Gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu, Iya, ya kan? Said Didu. Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi Betul. karena membela rakyat. Kemarin ya kan? dia menyebut muncul dikriminalisasi. pembelaan dari Banyak ya. Telah pihak. diperiksa. Ya. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Indo Senior. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Menurut M. Kodari, salah satu pengamat politik Indonesia, mengatakan bahwa skenario daripada Hasto sendiri, yang mana beliau sengaja ingin ditangkap sehingga kemudian digelar sebagai kriminalisasi terhadap diri dia. Dan semua apa yang dilakukan itu semua adalah skenario daripada Hasto itu sendiri. Dalam kasus apakah dan dalam bagaimanakah sehingga skenario itu kemudian Om Kodari mengatakan bahwa ini adalah skenario daripada Hasto itu sendiri. Mari kita sama-sama menyimak bagaimana dialog dia. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Oh gitu. Iya, Mancing Mas polisi Hasto ya? ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, lembut aja. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Lebih kuat. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Oh begitu. Karena Sengaja kalau ya? nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi, Itu apa lagi itu berarti? bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Said Didu, mungkin nanti Said Pak Didu Imam kemarin Samsudin, dikriminalisasi. mungkin kawan kita Refli Harun, mungkin muncul nanti siapa tuh Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti, sebutlah, ya kan? Ya. Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari, Iya. mungkin nanti Bivitri Susanti, Iya. ya kan? Kawan kita semua Mungkin itu. nanti Amin Rais, bukan mungkin, pasti nanti Amin Rais, pasti, ya. gitu, iya. Pasien Amin Ini Rais. hebatnya seperti ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini. Gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu, Iya, ya kan? Said Didu. Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi Betul. karena membela rakyat. Kemarin ya kan? dia menyebut muncul dikriminalisasi. pembelaan dari Banyak ya. Telah pihak. diperiksa. Ya. Gitu loh. Nah, Dia sebut dia ini dikriminalisasi. modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto gitu loh. Betul. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan. Ya, memang betul dia menciptakan sebuah suasana kesan bahwa dia seakan-akan dikriminalisasi ya. Dan memang mungkin kondisinya dia mungkin terjepit. Bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang gitu. Sehingga Ya, timbul simpati pilkada kepada calon-calon kemarin, dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya gitu. 200 miliar kata dia kan di Ya, Jakarta. semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing apa namanya simpati gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jadi itu. Karena dulu ada jilid 1. Ya, ya. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Ya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari pilihan. Enggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Nah. Ada Caniago segala Iya, macam. nah saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres karena kan di situ mengkonstruksi bahwa
di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan membangun suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah. Ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga ada satu lagi Osman Sabtaodang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya, Bang. Pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Gitu. Oh, ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi, gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi, gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena ada empati ya. Karena empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, dia kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Padahal itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. yang saya mau tangkap juga nih Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Jokowi bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju. Ya, sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR.
itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan tidak kita yang harus profesional, mundur ya. dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh dah? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan Oh ada iya, 1. ada lagi ya. Ya, kemudian dia nomor 4 kan? Iya. Nomor 4 jadi Iya, nomor 1. ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu, batal. Iya. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga, Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Nanti ke sini Iya. gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya Semuanya dipilih. yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti apa sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pulas-pulas loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pulas-pulas nih, ini dibongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Aduh, ya kan? Terus kemudian ya posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Ya, itu tadi pendapat dari M. Kodari yang mengatakan bahwa Hasto itu adalah skenario dia sendiri untuk ditangkap, sehingga kemudian setelah ditangkap seakan-akan bahwa Hasto itu mengalami kriminalisasi, dan kemudian kriminalisasi ini menjadi isu nasional yang kemudian orang masyarakat itu bersimpati terhadap kriminalisasi yang terjadi. Padahal sebenarnya penangkapan, kalau terjadi penangkapan, maka itu adalah sebuah pelanggaran hukum yang terjadi, dan aparat penegak hukum pasti kalaupun misalnya melakukan penangkapan itu pasti berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, bukan karena sebuah kasus yang diatur yang kemudian itu diambil kesimpulan sebagai sebuah kriminalisasi. Oke, demikian reaksi video saya tentang dialog daripada M. Kodari, salah satu pakar politik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.